Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Taufik Saguaro masih di program podcast via live IG Saling Sapa pada edisi 31 Agustus di penghujung bulan Agustus ini, dan kita menghadirkan sosok inspiratif, tidak harus populer, yang penting mereka ahli di bidangnya. Karena biasanya yang populer belum tentu yang terbaik. Oke, kita tunggu hubungannya masih belum mulai. Masih nunggu saya. Jadi yang kita hadirkan hari ini adalah orang yang paham banget tentang politik, karena memang beliau sekolahnya di politik. Kita sedang nunggu terhubung. Oke, yang kita tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok gambarku separuh ya, Mas? Ya dinaikin aja. Bicim. Yo, boleh. Unggah nasi dulu. Yoi. Oke. Soalnya. Wait. Begini. Oh, itu masuk. Iki cek padam maksudku. Ada. Buka, kali acara tipe barang. Biasa itu, nggak apa-apa. Bentar. Nunjukin kalau live. Live itu apapun bisa terjadi. Yes. Sik. Ya, karena hari ini kita ngobrol dengan emak-emak, dan emak-emak itu memang salah satu ciri khasnya adalah rempong. Tapi rempongnya emak itu di sanalah menunjukkan betapa multitaskingnya beliau dan sibuknya beliau. Ya, emak-emak itu survive, dan emak-emak itu paling tahan banting, tahan uji, pengen semuanya perfect gitu. Loh, kok pencet? Enggak, tinggal mundurin aja dikit. Nah, relax aja mundur. Nah, masuk gitu. Oke. Kalau mundurin, mau mundurin. Mundurin malah jatuh itu. Iya. Orangnya aja yang mundur kayak. Tak ganjel soalnya nih, Mas. Aku mengganjalnya dengan tempat sampah. Hai. Oke, selamat sore. Assalamualaikum, Ibu Adila Mita yang terhormat, mak-mak gaul keren. Suaraku nggak pecah? Oke, thank you. Nggak, sip, perfect. Sebelum masuk ke ini, tak kasih 5 pertanyaan dan harus jawabnya harus cepat ya. Tergantung, oke. Oke, 1, 2, 3. Yes. Oke. Politik praktis atau politik praktis, bicara politik praktis atau bicara teori politik? Politik praktis. Oke. Terus mencintai atau dicintai? Dicintai. Punya teman banyak ibu-ibu atau punya teman satu cowok? Punya teman satu cowok.
punya anak nakal tapi kreatif atau punya anak patuh tapi pasif? Nakal kreatif. Pilih Brawijaya atau Universitas Indonesia? UI. Sip. Oke, dari rapid test barusan ketika ngomong politik praktis dan teori politik, kenapa memilih politik praktis? Karena gini, kalau kita bicara teori, kita harus mempelajari sebuah ilmu. Tapi ketika kita mengatakan politik praktis, ketika kita mengatakan politik praktis, kita semua sekarang sedang terlibat dalam namanya politik praktis. Jadi sebenarnya cuman kita tidak sadar bahwa kita sedang berpolitik. Karena berpolitik nanti saya jelasin ya Mas di sini yang disebut politik itu apa sebenarnya supaya orang nggak baperan kalau ngomongin politik gitu loh. Kita sekarang lagi berpolitik loh semuanya, setiap dari kita itu berpolitik. Itu kenapa disebut manusia itu makhluk berpolitik? Yes. Ya. Terus, dan kita bagian dari politik, kita bisa jadi bagian dari korban politik, bagian dari pengambil kebijakan politik, bisa jadi bagian yang jadikan subjek atau objek politik gitu kan, apapun ya. Yes. Sebenarnya secara tidak sadar kita semua ini adalah pelaku politik. Entah pelaku sebagai objek, subjek, korban, ataupun apapun, sebenarnya kita semua sekarang sedang dalam posisi pelaku politik. Bahkan kalau saya boleh bilang, mau seluruh tingkatan masyarakat dari atas sampai bawah, dari tingkatan usia, dari atas sampai bawah, itu semua adalah pelaku politik. Entah itu pelaku secara langsung, direct, ataupun non-direct. Dalam artian yang jelas semua ini adalah pelaku politik. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya. Terus buat aku tadi, ya mencintai atau sorry. Mencintai atau mencintai? Kenapa kok memilih dicintai? Gini, dicintai itu kan kalau kita bisa memaintain diri kita sendiri, gitu loh. Dalam artian ketika orang mencintai kita, artinya kita sudah memegang satu tangan di tangan kita. Nah, setelah itu baru kita bisa memaintain hati kita. Manusia itu apa ya Mas? Manusia itu makhluk yang diciptakan Allah itu luar biasa. Dalam artian dia tidak akan pernah punah dari zaman dulu sampai sekarang. Ibaratnya dinosaurus saja punah. Karena apa? Adaptasi. Nah, termasuk juga dalam soal hati. Manusia itu gampang kok. Perlakukan dia dengan baik, dengan dicintai, nanti lama-kelamaan juga akan mencintai. Itu akan balance. Tapi kalau kita cinta duluan, kita kan nggak bisa memaintain dia. Gitu maksud saya. Jadi kalau yang penting dia udah cinta duluan sama kita, soal kita bisa mencintai dia, itu bisa kita maintain sendiri, mengadaptasikan diri. Akhirnya pada akhirnya bukan karena memilih dicintai karena nggak mau take a risk gitu. Enggak lah. Kenapa itu cinta itu nggak pakai take a risk kok? Menurut saya. Karena enggak bener. Kata Khalil Gibran tuh kan apa namanya? Mencintai itu ya tanpa syarat sih, bener. Iya. Jadi alasannya dicintai itu bagian dari biar kita nggak salah alamat aja gitu kali ya. Oh iya, bagian dari biar nggak salah alamat aja gitu kan. Terus punya temen banyak ibu-ibu atau punya temen satu cowok? Pilih temen satu cowok. Kenapa saya milih teman satu cowok? Karena teman satu cowok itu lebih mudah dikendalikan daripada punya banyak teman ibu-ibu. Karena laki-laki adalah makhluk otak kiri ya. Nah, laki-laki itu lebih mudah dikendalikan dalam artian ketika kita bisa melakukan sesuatu yang mereka bisa menerima secara logis dan itu lebih mudah dikendalikan. Daripada teman ibu-ibu itu kita pasti rempong. Kemana aku wedok Mas, tambah rempong. Ya, tapi hebatnya ibu-ibu rempong ini bisa men-switch dirinya ketika dia berbicara politik, dia sudah hilang yang namanya perasaan. Dia nggak baperan banget.
rempongnya hilang begitu ketika ngomong politik. Terlalu naif ya kalau ngomong politik kekuasaan, apalagi politik ala Indonesia yang Yang luar diteorikan biasa angel. istimewa. Iya, diteorikan itu sampai yang meneorikan kepalanya pusing. Bingung. Yang yang membuat disertasi itu sampai nggak nemu apa hipotesisnya bisa-bisa udah nol minus lagi. Bukan H0, H minus hipotesanya. Jadi memang harus ya, tapi bagaimanapun kan kita bagian dari patriotis ya kan. Apapun negara ini model apapun ya karena kita udah cinta duluan kan gitu. Jadi ya sutra lah gitu kan ya. Terus kenapa memilih Universitas Indonesia? Karena di sana lebih banyak ininya ya. Kita seperti tahu ya UI itu kan ibaratnya dia lebih hetero lah. Mungkin kalau UB kita akan melihat ya orang-orang masih sekitar sini, kebanyakan ketika saya zaman kuliah gitu ya ibaratnya kan masih orang-orang sini aja, mungkin sekarang udah berkembang ya. UI itu di mana tempat 10 orang Indonesia menuju ke sana. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Jadi ibaratnya di sana lebih untuk cara pemikiran, kemudian apa ya, pemikiran, logika itu lebih luas lah untuk berkembang di sana. Ya mungkin juga dengan gaya hidup yang lebih enak kayaknya Mas di kota, Mas. I know you. Buat sampean tuh loncat tus cepat itu lebih menyenangkan. Gitu. Yes. Kayak bekel, kayak bola bekel lah nyebutnya. Dan saya bisa cerita aktivitas hari-hari ini, akhir-akhir ini opo yang lagi seru. Lagi seru gini ya Mas ya. Kan ini kita temanya kan sebenarnya temanya kita adalah emak-emak ya, ibaratnya emak-emak yang kali ini ngomongin as a mother, as a mother, as a head a queen of the house gitu kan. Jadi ratunya rumah itu yang ngambil apa ya, orang yang tertinggi buat aku sih kalau ngomong emak-emak itu pengambil keputusan tertinggi di rumah, karena di sini pun aku yo bisa dibilang nunut sama istriku gitu kan. Aku itu bagian apa ya? Ya nggak bisa ngambil keputusan gitu loh. Apapun anaknya mau diapain, aku tiap hari mau makan apa itu ya kekuasaannya dia sih. Jadi ada Lulu HF, si penulis cerpen hebat itu lagi. Hai Du. Iya, as a mother, as a apa decision maker at the home. Aku gak suka nyebut host ya. At home aku lebih suka nyebut home. Itu apa? Yang kekinian banget yang hari ini buatmu itu apa ya, riweh ya. Kita nggak ngomong pandemi lah, di luar itu eksesnya aja yang kita omong. Kalau ngomong pandeminya, aku kok lihatnya sudah mulai di luar konteks ini sebuah virus ya. Jadi aku agak ini ngomongnya agak anu ya, OT ya Mas ya. Jadi gini, kembali ke tema poin kita ya, yang seperti kita omongin tadi, bahwa sekarang ini kan ibaratnya sosial media kan luar biasa ya Mas ya. Sosial media itu luar biasa sekali, aksesnya dimanapun ada, semuanya ada gitu. Dan sekarang setiap dari kita punya kebebasan untuk berbicara di sosial media. Nah, tapi untuk itu akhirnya banyak yang ke jaring, ke ini segala macam. Nah, termasuk sekarang emak-emak. Emak-emak mulai sekarang banyak yang sudah mulai bermain sosial media dengan luar biasa aktif ya. Baik mengomentari, mulai dari gibah, pamer, kemudian sampai TP-TP atau sampai bahkan bicara politik. Nah, sebelum kita ngebahas politik gitu loh, kenapa selama ini orang mengatakan mak-mak kok ngomongin politik, mak-mak kok ngebahas politik? Sebenarnya kita harus kembali. Jadi ini hal yang perlu saya tekankan satu ya, supaya orang-orang ini yang melihat kita pada saat ini tidak menjudge kita begini. Bukan orang politik, mak-mak, bukan background politik kok berani ngomong politik. Nah, sebelum kita ngomong politik. Nah, jadi bener, simpelnya itu bener, keren. Jadi sebenarnya saya mau tekankan satu hal, bahwa sebenarnya politik itu
apalagi tadi Mas Taufik kan bilang politik praktis, ya kan mengatakan bahwa kita Hmm. adalah semua pelaku politik. Sebenarnya poin dari politik itu adalah politik is what, who gets what, when, dan why. Simple aja. Us. Jadi politik itu sebenarnya bagaimana siapa kita, kemudian bagaimana kita bersikap, kapan dan mengapa kita melakukan itu. Itu sebenarnya politik. Jadi misalnya nih Mas, Gitu, gitu, kayak gitu. istrimu nih mau minta duit, pagi-pagi minta uang Hmm. belanja. Sebelum minta uang belanja, Hmm. dia servis dulu nih, dibikinin kopi, dibikinin ini. Itu bagian dari Betul, betul. politik loh Mas. Artinya kan Benar. dia melakukan sesuatu untuk mencapai tujuannya. Nah, Ya. cuman itu secara garis besarnya. Nah, kalau kita kerucutkan lagi, politik itu akhirnya disangkutkan dengan kenegaraan atau pengambil kebijakan dalam Betul. dalam masyarakat dan negara. Padahal sebenarnya kita nggak usah baper, kita nggak usah sensitif sama yang disebut politik, karena sebenarnya kita semua ini adalah pelaku politik. Gitu. Jadi poinnya itu Mas. Jadi semua Mau nggak mau, diakui atau nggak diakui, itu semua proses politik. Sampai urusan pagi-pagi ibu minta uang belanja sama si bapak, itu sebenarnya sudah proses politik. anak kecil Cuman skalanya Ah, kecil gitu aja kan. Betul, betul. jadi ini maksudnya saya berusaha membuka mindset kita semua bahwa sebenarnya Hmm. politik itu bukan barang tabu, bukan barang baru, dan bukan hanya dilakukan oleh orang-orang anggota DPR, pemerintah, presiden. Yang disebut politik itu orang dukur-dukur, salah. Bahwa ternyata semua hal yang berhubungan dengan pencapaian tujuan, bagaimana, mengapa, dan kapan, itu adalah politik. Nah, setelah itu kemudian dikerucutkan dalam berbagai macam, diterapkan dalam berbagai macam lini kehidupan. Kalau misalnya untuk pemerintahan, pengambilan kebijakan, yaitu politik pemerintahan dan lain-lain. Itu poinnya ya Mas ya. Jadi ini kenapa, jadi jangan sampai nih ada orang ketika ngelihat kita sekarang terus ngomong, oh gak ahli politik, ngomong politik. Gitu loh, maksud saya itu. Hmm. Betul, Jadi, betul. jadi saya membuka cakrawala berpikir bahwa kita semua Sama dengan ngomong bukan ahli parenting kok ngomong berkeluarga. Loh, orang kita ini praktisi berkeluarga kan gitu. yes, benar. Sama. Jadi sama dengan kalau bukan istilahnya tadi Kiai kok nyebutnya, ceramah. ya bukan kiai kok ceramah. Padahal setiap kita itu adalah dai kan gitu kan. Dan tugas kita semua kita adalah dakwah. Ya untuk menyampaikan sebuah risalah baik kan gitu. Iya itu buat aku kenapa nggak diejawantahkan ke semua hal gitu kan. Soal salah bener kepleset dikit ya mungkin sampai sebatas itu kemampuan menyampaikan sesuatunya kan gitu ya. Kemampuan untuk melihat atau apa namanya memandang sebuah realita ya cuma sampai sebatas itu kan gitu ya. Iya ya keren. Jadi itu. Jadi jangan membatasi diri. Makanya saya bilang, nah sekarang kembali ke emak-emak, porsi saya sebagai emak-emak ya. Setelah saya buka cakrawala soal politik, nah ini tadi akhirnya terbuka kan bahwa ternyata kita semua ini loh pelaku politik. Nah, karena politik secara umum garis besarnya adalah itu. Nah, setelah itu yang kedua, poin kedua adalah kami sebagai emak-emak. Nah, mungkin Mas Taufik tertarik mengundang saya di sini karena keaktifan saya ketika saya menulis sosial media, ya kan? Enggak, dan satu lagi Mbak, kamu pernah sampai di satu titik yang aku aja ngeri loh. Aku aja laki ngeri loh. Sampai yang diteror, sampai yang sosmednya gara-gara sebuah status, sampai yang diancam kena UTE ya, apa undang-undang UTE ya? ITE. Ya. Karena dianggap hate speech ya, dianggap mengandung provokasi yang bisa menggerakkan orang untuk mengganggu stabilitas negara gitu kan. Aneh ya. Orang kita nggak punya kekuasaan, kita nggak punya apa kok dianggap bisa menggerakkan negara. Itu kadang ya aku nggak habis pikir kadang. Cuman ngomong terus dianggap jelas-jelas ya aku orang Indonesia, katakanlah gitu. Kita orang Indonesia, KTP-nya juga punya KTP, juga patuh, nggak pernah melanggar hukum. Ketika cuman ngomong sedikit sesuai hatinya, kenapa dianggap hate speech dan itu mengganggu apa ya, stabilitas? Enggak lah, aku pikir ya orang.
ini Hmm. akhirnya nyambung-nyambung ya gitu loh. Jadi ternyata gini Hmm. Mas, sebenarnya kalau kita mau ngomongin itu, kalau kita dulu akhirnya saya flashback lagi ya cerita. Mungkin karena Mas Hmm. Taufik yang Hmm. cerita soal itu kan saya cerita Hmm. ke sini. Hmm. Hmm. Jadi pada saat Karena itu ada jejak politiknya, apa jejak digitalnya. digitalnya, Karena aku nggak suka rasan-rasan. Kalau aku makanya aku ngundang dirimu ke podcastku ini karena bagian aku I want to know you better atau more gitu kan. Jadi makanya aku cari di jejak jejak digitalmu itu serem juga karena pernah sampai urusan polisi sampai kamu yang diserang secara personal ya dan itu nggak keren banget itu. ya Perempuan soalnya, perempuan yang ya notabene lemah kok disikat sampai kayak gitu itu oh aku aja ngeri, serius. jadi gini, Tapi dirimu sudah ngelewatin itu dan sampai sampai apa karena nggak ada celah untuk ya menuntutmu, nggak ada akhirnya sampai wajib lapor ya kayak wajib apa? lapor, Kayak wajib lapor. pelaku tipiring kayak minum miras di pinggir jalan sampean kepergok terus disuruh wajib lapor seminggu gitu kan. Disuruh wajib Ya. lapor itu aku Mas. Terus kemudian Lah ya kan berarti kan kayak dirimu dianggap tipiring, minum minuman keras di pinggir jalan. enggak, akhirnya jadi mereka menganggap saya influencer gitu loh. Jadi dikhawatirkan Oh, mereka gitu loh. Yang dikhawatirkan mereka, status-status saya yang saya tulis itu akhirnya kan banyak ini yang orang mengikuti saya. Orang menganggap mungkin akhirnya mereka beranggapan bahwa ini orang influencer, ibaratnya akan banyak emak-emak yang begini gitu loh. Karena pada saat itu kalau kita ingat ya, kalau pada saat itu kan kejadiannya ketika menjelang pilpres Mas. Pilpres yang awal. Nah, ketika yang menjelang awal. pilpres itu kan memang waktu itu digencarkan jargon the power of mak-mak ya kan, waktu itu kan pertama kali keluar kalimat mak-mak gitu, mak-mak dilawan. Nah, jadi pada saat itu memang banyak mak-mak yang mulai bersuara. Nah, justru mereka tuh saya lihat banyak kan pada saat kejadian saya barengan saya itu beberapa yang ditangkap itu mak-mak semua. Jadi makanya saya baru berpikir bahwa ternyata mak-mak itu adalah kekuatan. Memang saya bilang, mak-mak itu kalau di negara kita kekuatan terbesar. Nah, masalahnya itu Yes. makanya saya bilang, mak-mak itu harus. Aku aja takut sama emakku kok. Nah, Iya. bener. Aku tuh paling takut sama emakku. Emakku kalau udah ngomel itu bisa gatel semua badanku. Iya. Nah, Iya, itu iya. kan Penguasa disadari emang. loh, Mas. Nah, orang-orang nggak sadar bahwa ternyata mak-mak itu, the power of mak-mak itu luar biasa. Nah, pada saat itu saya melihat pada barengan saya, pada angkatan itu, yang kena itu 4 orang. Kalau Mas Taufik pernah ingat ya, yang ada mak-mak sampai ketangkep yang waktu itu dia di luar Jawa deh. Jadi dia nulis album itu, terus kemudian yang di Surabaya. Padahal cuma curhatan kan ya. Apa sih Mas? Kalau aku bacanya secara objektif kita lihat kan itu curhatan sih sebenarnya. Nggak ada. Bukan mau niat ngerubuhin negara ini kan. Nggak ada niat ngancam negara sebenarnya. Iya nggak tahu. Itu kejadian. Apa karena itu terjadi? Apa karena ini ya? Kalau kalau kita lihat dari kacamata dirimu yang sedikit banyak paham lah. Itu ketidakmampuan berkomunikasi secara politik atau iya komunikasi ya. Negara tidak bisa berkomunikasi secara baik, secara politik dengan rakyatnya, atau untuk karena gini kalau buat aku orang orang buat salah biasanya kagetan, sensi, terus overreacting, overreacting, bener nggak sih? Cenderung, ya cenderung dua-duanya ya, iya kan gitu ya. Kayak mamanya apa kita pulang malam sembunyi-sembunyi. Ada satpam batuk aja kan kita yang kaget terus kita kayak loncat gitu iya ya kan jadi mungkin kayak gitu sih kalau aku lihatnya ya negara banyak salahnya terus sehingga ada kritik itu buat dia kayak kayak dilempar granat gitu kan kalau buat aku sih gitu Padahal sebenarnya gini ya Mas dan ya, kalau kita balik lagi ya, negara kita kan demokrasi. Nah, betul demokrasi demos kratos, ibaratnya kita mau balik lagi ini pelajaran mulai dari SMP mungkin ya Mas ya, kita demos kratos itu kan zaman SMP ya. iya Kita ini sudah dicekoki, ibaratnya kita sudah di mindset bahwa demokrasi itu adalah kepemimpinan tertinggi ada di rakyat. Nah, makanya terus kita ada Pancasila, demokrasi. Dan kalau boleh kita ingatkan lagi, angkatan 98
ya kan, angkatan 93 Angkatanku. meruntuhkan Orde Baru, itu adalah mak-mak Iya. sekarang. Ya kalau kita hitung ya kan. Iya. Seangkatanku, teman-temanku demo dulu yang Lah dulu makanya di makanya ngelawan saya, Kamra, inget gak sih? nah, Ngelawan Kamra. Musuhnya kan Kamra kita itu. lah makanya jadi mak-mak yang sekarang lagi aktif-aktifnya itu dulu mak-mak yang Betul, betul. maksudnya Iya, dengan aktivis 98. nah, Pernah jatuhin Pak Harto setelah 32 tahun berkuasa, jatuh. Kena emak-emak itu. Benar ya? justru mak-mak itu di sini. Nah, makanya saya bilang sebenarnya gini, sosial media itu selama kita bijak. Yang pertama, makanya pada saat itu kasus saya ya, mereka akhirnya tidak bisa menjaring saya dengan UIT pada saat itu. Karena satu, saya tidak menyebutkan institusi apapun. Karena Nyebutkannya pun sebenarnya kalau buat aku sih Mbak ya, kalau buat aku pribadi, sorry ya, ini mungkin bisa jadi informasi. Nyebutin institusi pun itu nggak bisa Mbak. Harus namanya disebut, namanya Dilamita itu loh. Ini itu baru bisa. Tapi kalau coba nyebut penguasa kayak pemerintah kayak nggak bisa. Dan itu Iya. aduan loh Mas. Dan itu tuh seperti itu Iya. aduan. Misalnya Delik aduan, itu tidak bisa ditangkap. nggak bisa. Betul. Harus ada yang ngadu. Ada yang merasa tersinggung. Ya, harus ada yang merasa tersinggung terus dia ngadu. Bener. Kecuali kalau kita bunuh orang, bukan delik aduan, ya langsung lawan negara kan, lawan hukum gitu kan. Iya. Bener. Ya kan, ini kan kita infokan kan biar orang tahu ya. Biar orang tahu, bener. Jadi pada saat itu jujur aja Mas, saya nggak muna ya, pada saat kejadian itu kan banyak tangkap, saya ingat banget. Terus kemudian saya yang mungkin kalau soal polisinya saya nggak terlalu ambil pusing ya, karena begitu saya di situ mereka juga, saya yakin juga mereka orang-orang terpelajar semua. Ketika saya hadapi, saya kasih ini, mereka menjelaskan, mereka juga tidak bisa. Ya Bu, ini memang tidak bisa, gini-gini. Yang memang agak ras itu ya pendukungnya, gitu. Maksudnya yang pendukungnya itu yang luar biasa. Tapi akhirnya awal kesini saya berpikir gini, never mind, ini memang bagian dari proses pendewasaan kita, proses dari edukasi kita, gitu. Kita memang ya. Bagaimana rakyat itu? Rakyat tuh bisa nerima perbedaan tuh ya beda gitu ya. Yang beda nggak apa-apa gitu loh. Selama satu itu tadi tidak ada penghinaan, kemudian pencemaran nama baik, kemudian penipuan. Nah, itu sebenarnya masyarakat juga harus belajar. Kita harus mulai belajar menerima segala macam perbedaan dan gesekan karena ini adalah masyarakat. Nah, ya gesekan pun tidak mengarah ke saling ngancam ya akhirnya ya. Saling nyakitin sesama warga bangsa itu nggak asik banget. Hanya karena beda perbedaan apa ya? Iya, beda pandangan aja. Karena sebenarnya kan masing-masing kita itu secara pribadi kan punya prinsip. Ya meskipun oke lah kita menerima ideologi sama ini, tapi jujur di antara kita itu pasti punya ideologi yang kita juga tertarik dan kita mempelajari, dan itu buat kan nggak ada masalah, toh ya nggak dikeluarin. Kita kan secara pribadi bisa jadi kan kayak aku mamanya, aku suka banget sama ideologi tertentu yang mamanya ideologi tentang kerajaan yang itu bertentangan dengan Pancasila katakanlah. Tapi aku suka monarki, suka di sisi ini kan ya. Kalau aku suka kan ya boleh. Yang penting aku tidak mengajak orang untuk ayo kita itu ganti ideologi apa pemerintahan monarki, kan enggak kan. Aku pikir kan ya sampai setitik itu selama dia nggak disebar pun kan. Ya, Mas ya. Nggak usah kayak gitu ya. Kan sekarang saya lagi ngambil S3 sosiologi ya. Saya ngambil lagi doktoral. Di sosiologi kita diajari berbagai macam paham dan idealisme atau ideologi. Nah, ideologi terlarang pun kita diajari termasuk Marxisme. Ya, aku belajar, Mbak. Ya, jujur belajar. Itu aku Despolitika, baca Despolitika itu bukunya, aku SMP udah baca. Jadi nggak masalah. Bener. Yang tidak boleh kita melakukan kegiatan yang menjurus mengajarkan ideologi. Nah, jadi makanya saya bilang nggak apa-apa ketika saya mengatakan soal itu teorinya ada, bukunya ada, dan itu kalau ketika di kelas saya doktoral, ya itu diajarkan, kita bahkan memang diajarkan, nggak apa-apa. Mbak, kalau ke rumahku buku kiri semua, Mbak. Tapi iya, makanya. Bukan berarti aku kiri gitu, enggak. Ya cuman, ya karena aku jujur ya, kalau aku lihat demokrasi kita kan Pancasila gitu.
Pancasila ini buat aku malu-malu, nggak ke kiri, nggak ke kanan, gitu loh. Dan aku memang bagian dari orang yang kalau jujur, aku aslinya pengen suka belajar eh, sospol itu seneng banget gitu. Dan dulu aku sampai sempet sempet pengen kuliah sospol, cuman bapakku nggak mau lah, bapakku ya emang ekonom murni gitu Nah, kan, itu beda. belajar apa gitu kayak lah ya. Tapi aslinya kalau aku disuruh bicara itu kita nggak ada habis-habisnya. Maksudnya Cuman permasalahannya kan apa ya? Kita kok sering ya, eh, padahal kita diwarisi orang-orang hebat yang memiliki kematangan politik. Jadi kita pernah tahu yang namanya Pramudia Anantatur yang kiri banget, ketika bertemu dengan ketika betapa dia itu antinya secara pandangan politik dengan Buya Hamka gitu kan. Tapi bagaimana ketika Buya Hamka ketika Pramudia Anantatur pengen punya mantu, dia ngomong yang kamu belajarlah agama sama Tuan Guru Hamka gitu. Jadi bagaimana mereka sebagai pribadi itu tidak terganggu karena sebuah pilihan politik. Nggak seperti sekarang, politik orang ngerti, hanya sebuah sosok, hanya seorang itulah gitu ya, yang nyebutnya hanya karena figur ya, hanya karena figur dia mati-matian kayak membela itu, kayak membela apa dasar negara gitu kan. Aku nyebutnya kok, aduh, kita ini yang sakit apa gimana ya? Ya nggak usah disebut, nggak disebut, nggak. Aku tahu lah, aku tahu. Nggak, kalau kita nyebut kan berarti bahaya. Kan nggak boleh nyebut subjek, tapi kita tahu lah. Jadi dia lupa kalau sebuah pemerintahan itu kan umurnya cuma 5 tahun, mentok-mentok juga dua kali 5 tahun. Tapi Yubela kok kayak itu seolah-olah mau berkuasa seumur hidup gitu loh. Dan itu nyakiti banget untuk orang yang kalau untuk yang ini, nanti saya ada teorinya. Kalau ini saya sangkutkan Oke. dengan teori ya. Kenapa? Oke, sip. Aku harus banyak belajar ini karena ahlinya enak sosiolog. Ini kalau saya jujur aja, saya sebagai mama, ini maksud saya ini juga bagian dari edukasi ya. Mungkin kalau ada mama yang biasa Betul, harus. Kita belajar tuh sama emak paling enak. Kalau belajar sama bapak itu pasti gini. Makanya sosok emak itu buat aku tuh. 1 jam kemudian tidur. Ngantuk Iya. guru. Kalau emak suruh ngomong 5 jam kuat. Iya, kuat banget. Sampai kita yang pusing, ya benar. Benar. Jadi gini, awalnya mungkin kayak Mas Taufik juga kan pikir, kok sampai kayak gitu ya, Maksudnya sedemikian rupa orang mengkultuskan sesuatu, ya kan? Ketika kita mengatakan mengkultuskan sesuatu, tapi saya tahu ground design-nya yang mengeluarkan Emang dibuat gitu. pengkultusan ini memang orang pintar. Saya akuin pintar sekali begini, karena mereka melihat cara berpikir orang Indonesia. Nih ya Mas, gini. Saya kasih tahu Mas Taufik kenapa kok iso ya wong koyok mono ya. Mas, kita ini dijajah penjajah 350 tahun. Bayangkan. Itu kan luar biasa. Itu dari mbah, buyut, cucut, dadayan sampai itu. Ibaratnya kalau kita mau mengatakan DNA kita ini udah DNA bangsa jajahan. Terjajah. Lo iya kan Mas? DNA kita ya, sampai DNA, sampai bentuk mindset, sampai bentuk mental, betul. Itu makanya saya bilang, untung Mas Taufik termasuk orang yang keluar dari zona itu ya. Nah, iya, keluar. Kita ini sudah DNA penjajah, DNA manusia terjajah. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Satu, karena 340 tahun loh kita ini terbiasa dijajah. Bukan terbiasa, kita memang terbiasa dibesarkan dengan cara dijajah. Satu, kita lebih dan menerima penjajahan, dan menerima segala bentuk penjajahan, dan tidak tahu bahwa itu kita dijajah. Nah, jeleknya nggak nyadar kalau itu dijajah sampai 1928 baru nyadar kalau dijajah. Ciri satu, jarang kan orang mau jadi entrepreneur, rata-rata suka jadi pegawai negeri. Loh itu khas penjajahan. Kita tidak sadar loh. Khas penjajahan. Khas penjajahan, benar. Kita tidak sadar bahwa mindset kita dipenuhi bahwa
Aku bisa makan kalau saya kerja di sini. Kalau saya nggak kerja di sini, saya nggak bisa makan. Kita 350 tahun itu kalau secara ilmu sosiologi ada, Mas. Jadi mohon maaf ya para pendengar, mungkin saya tidak menjudgment siapapun atau mendiskreditkan masyarakat. Dia tidak menjudge sebuah pekerjaan, no, enggak ya. Enggak, ini benar-benar ada dasar ilmunya. Ada dasar ilmunya. Jadi sebenarnya kalau secara ini kita tuh seperti orang itu secara kemarin saya bilang, ini bukan mindset lagi, DNA kita. DNA kita 350 tahun dijajah itu kayak orang sudah. Jadi dari mindset itu karena beranak pinak sampai jadi gen ya. Sampai jadi gen, sampai nempel di DNA kita, DNA budak gitu kan kasarannya ya. Jahat banget, jangan. Enggak ya. Tapi itu benar, itu jujur. Jadi DNA kita DNA budak gitu. Iya benar, dan itu belum nggak bisa hilang serta-merta gitu aja. Jadi sebenarnya saya nggak ngomong DNA budak gini, Mas. Jadi sebenarnya kalau kita ambil titiknya begini. Akhirnya, Mas, kita mencintai yang disebut namanya low profile. Sederhana, low profile, merakyat. Itu menjadi sesuatu yang nempel di hati kita. Karena apa? Berarti ini yang canggih, sorry aku putus, yang canggih adalah personal branding designernya. Karena pembrandingnya tahu bahwa masyarakat Indonesia itu mindsetnya seperti itu, Mas. Itu pintar, makanya saya bilang itu luar biasa. Karena mereka tahu, makanya saya bilang diakui atau tidak itu secara strategi keren. Makanya saya bilang itu pintar, luar biasa. Nah, makanya saya bilang kenapa? Mungkin orang-orang Mas Taufik mengatakan kok iso ya. Nah, ketika kita kaitkan pada sebuah ilmu keteorian bahwa ternyata itu tadi, Mas. Apa ya, Mas? Kita sudah terbiasa dengan dulu penjajah ratusan tahun. Akhirnya kita mencintai sistem kita yang mengatakan bahwa betul, masyarakat itu harus sederhana, low profile, dengan physically teriman, ya seolah-olah orang teriman, ngalah. Makanya gimana ya, Mas ya? Itu akhirnya melekat dan itu lebih mudah. Nah, jadi makanya saya nggak heran. Nah, di luar sistem itu nggak masalah dan itu tidak salah dan itu tidak dosa. Ya kan? Tidak salah dan tidak dosa. Karena memang bagus. Orang gitu, pinter-pinternya orang berstrategi gitu kan. Nah, orang pro profile itu bagus, orang sederhana itu bagus, orang merakyat itu bagus, luar biasa, baik sekali. Nah, urusan setelah itu ternyata banyak hal-hal yang tidak mendukung tampilannya ini, yaitu wallahu alam. Tapi ketika pertama itu dikeluarkan, konsepnya adalah kan itu. Dia adalah kalau kita. Ya kan? Dia adalah kita. Seolah-olah dia adalah pengejawantahan dari gambaran kebanyakan masyarakat kita, ya. Begitu dikasih sosok yang misalnya masyarakat itu akan cenderung mereject. Ketika dikasih sosok yang waduh dengan high class, dengan ini, dengan itu, masyarakat otomatis akan mereject. Kenapa? Karena punya taste gitu kan, punya taste, padahal mereka semua pendahulu-pendahulu itu semua punya taste. Dan saya bagian dari ya karena itu mindset kita. Mas, saya nggak menyalahkan kenapa terjadi seperti itu, karena mindset kita, Mas, kita terbiasa, bukan terbiasa. Ya karena memang ini proses yang harus kita lewati adalah dijajah 350 tahun. Jadi saya tidak menyalahkan ketika di DNA kita pun, bukan saya nggak ngomong di DNA budak ya, nggak salah. Di DNA kita pun tuh mencintai, kita akan mereject hal-hal yang terlalu overload, terlalu apa ya, Mas, terlalu tinggi gitu. Ya kan? Nah, jadi akhirnya ketika itu si desainernya ini ketika mengeluarkan itu dengan jargonnya adalah kita, kena itu seperti kita terkunci, mindset kita langsung terkunci. Betul. Dia adalah kita adalah dia, itu terkunci sudah. Makanya terus next berikutnya ya inilah sekarang yang kita lihat, gesekan, kemudian pendukung-pendukung yang luar biasa. Jadi sebenarnya kalau secara teori itu tidak salah. Itu keren. Luar biasa. Aku ini hal-hal yang enggak. Aku sadar karena bareng nggak yang terjadi di negara ini. Kalau buat aku kan suka ngamati politik internasional ya. Ketika ngomong Trump versus Hillary, orang waras pasti ngomong Hillary. Yes. Aku pun juga di awal yang ngomong Hillary.
Trump itu buat aku emang keren ketika dia buat dulu apa reality show The You Apprentice. Fired Apprentice itu keren. Dia as a businessman, as a leader, corporate leader itu keren. Emang harus angkuh, Yes. sok gitu kan, Dia keren. stakeholder Tapi dan kalau kemudian betul, risk taker dia. ya, Nah, ya risk taker terus, ya pokoknya buat aku itu sosok yang wah ini emang keren. Tapi begitu dia talking about nation, talking about ngambil keputusan di sistem sebuah negara, pilihan terburuk meskipun Hillary ya, buat aku Amerika itu kita itu jauh lebih hebat. Kita masih punya menjadikan perempuan presiden. Tapi kalau buat aku Amerika not easy to get it. Bahwa perempuan masih biarpun IQ lu 200 kayaknya kalau apa namanya untuk jadi presiden di Amerika ya mereka masih underestimate dan itu buat Amerika itu ngerusak history. Sorry aku ngomong, jadi Kak, mesti mereka itu jauh lebih tradisional daripada kita kok. Mereka itu baru bisa nerima ras beda, sekolah bareng itu masih tahun 50-an dan kita sudah duluan nggak pernah mandang perbedaan warna kulit sama ras kok. Kita jauh lebih hebat sampai dari itu. sekarang kan juga masih dengan kasusnya Masih Black Lives Matter masih kan masih malah balik ke era itu bahwa sebenarnya mereka harus belajar sama kita, budaya kita lebih tua untuk hal itu. Dan semua orang waras pasti akan bertaruh untuk Hillary. Tapi apa yang terjadi? Make American Great Again. Goblok banget kan sekelas Amerika cuman bahas untuk membuat kita besar. Ya, Amerika itu sudah besar, ngapain untuk kita buat lebih gede lagi? Ya tapi itulah tadi, jualan superhero, jualan Superman itu lebih enak. Jualan itu bedanya. fiksi, jualan imajinasi itu. Lah, Amerika menjual karena mereka dibesarkan dari kecil dengan dongeng-dongeng superhero, ya kan? Betul. Mulai dari superhero segala macam produknya itu ya. Kalau kita tahu Superman, nah Amerika DNA-nya mereka dibesarkan dari kecil tuh dengan kisah-kisah superhero. Sedangkan kita dibesarkan dengan kisah-kisah penjajahan. Itu yang membedakan, Mas. Betul. Nah, makanya yang mereka ngomongnya sampai hari ini aja kerennya kan, land of the free. Jadi apa? Tanahnya bagi Pak. Iya, jadi mereka emang orang yang merasa apa DNA mereka DNA daerah pembebas gitu kan. DNA-nya superpower emang iya. Makanya jadi orang-orang desainernya ketika ini butuh soal superhero. Superhero itu kan ibaratnya wah ibaratnya saya untuk menyelamatkan satu orang perempuan. Betul. Dia harus jalan di balik pun ternyata di dalam jalan itu kan banyak mobil-mobil yang juga ikut jatuh terbalik. Betul. Tapi demi menyelamatkan satu orang yang penting di film itu lakonnya selamat. Iya. Iya, betul. Berarti kan itu. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan itu jembatan misalnya mau jatuh, isinya jembatan ribuan orang, tapi pokoknya lakonnya selamat nih. Wah, udah tepuk tangan. Iya. Nah, itu bedanya. Iya, kalau betul. kita dibesarkan dengan kisah-kisah keheroikan. Kalau kita dibesarkan dengan kisah penjajahan dan para pejuang. Jadi ibaratnya kita dibesarkan dengan perjuangan-perjuangan luar biasa. Nah, perjuangan rata-rata sebagian besar itu adalah perjuang secara teknis. Melakukan perjuangan lapangan. Ya kan, Mas? Nah, pejuang-pejuang yang bermain ideologi, mungkin itu baru keluar ketika di era-eranya Tiga Serangkai mungkin ya, Mas ya? Ya, Tiga Serangkai. Mungkin kalau aku nyebut ya, di eranya malah gini Mbak, banyak sejarah yang menutup sebenarnya jauh sebelum itu. Jadi ketika partai Bumi Putra itu sudah mulai bikin Serikat Islam itu, ternyata yang nyadar duluan kan atas kesadaran bernegara, kenapa kita nggak merdeka itu kan dari para pedagang, dari orang-orang entrepreneur, bukan dari para priayi atau ASN yang memang jadi. Nah, itu tadi. Betul. Iya, makanya jangan lupa itu bahwa yang memerdekakan negara ini sebenarnya para pemikir, para thinker yang notabene mereka adalah para pedagang, para entrepreneur gitu. Ya, orang-orang seperti aku gitu kan. Ya kan sejarah, fakta sejarah yang nggak bisa dihilangkan. Dan DNA-nya kan nggak terkotori sama
terjajah gitu loh. Karena mereka orang-orang yang mampu untuk Survive. berapa Nah, bahasamu tadi itu Pak, untuk ini secara cepat, apa adaptasi secara cepat. beradaptasi. Mm-mm. Nah, jadi balik lagi ya Mas Ngomong ya. dengan mak-mak itu memang serem memang. Iya Jadi iya iya balik keren. Kapan-kapan harus ngomong lagi nih. Dan kita kasih tema apa yang lebih keren. Aku undang lagi pokoknya. Keren sumpah. Otakku tertantang bener ngomong sama mak-mak ini. Oke keren. Nah, Ada apa lagi? Ya. Nah, makanya gini, saya selalu berusaha ya Mas, ibaratnya ketika saya menulis di sosial media saya berusaha ketika menulis, yang pertama saya selalu cari referensi. Itu selalu saya sertakan, referensi saya baca. Nah, ini yang harus kita rubah di pola pikir kita. Selama ini emak-emak hanya di dapur, kasur, sumur. Ya kan, manak macan, mapan. Iya. Yang saya terus mengedukasi, yang saya berusaha membuat di situ, saya edukasi bahwa di sosial media saya bahwa emak-emak itu adalah punya power. Powernya bukan ngomel-ngomel, powernya bukan untuk jambak-jambak, no. Jadi emak-emak punya power untuk itu tadi Mas. Jadi saya bilang mulai sekarang saya bilang sama teman-teman, tidak usah takut bicara politik dan tidak usah menghina orang ketika bicara politik, karena sebenarnya politik itu kita semua adalah pelaku politik. Politik benar. Jadi politik itu bukan sesuatu yang tabu. Ada mama yang ngomong misalnya. Dan jangan dianggap kalau wah itu kan pemimpin jauh di sana di Jakarta, nggak ngaruh sama kita. Salah. Ya kita kacau kayak gini, ngerasa hidup kita makin berat ini ya karena keputusan orang yang jauh di sana yang kita nggak kenal dan dia nggak kenal kita. Kan kesadaran itu kan harus dibangun juga. Jadi intinya bukan, kita tidak menyalahkan, maksud ini dalam situasi kondisi kayak gini kita tidak ada judgment ya, bukan kita. Oh no. Intinya begini, kenapa kita harus melek politik? Kenapa kita semua harus melek politik? Karena itu tadi Mas, bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh penguasa itu efeknya itu ngaruh. Nah, ngaruh. Jadi, jangan ada sampai emak-emak yang mengatakan aku gak melok-melok, wis aku kan sopo, aku gini. Jangan salah, bahwa ternyata setiap kebijakan yang diambil itu pasti menyangkut ke kita. Nggak usah jauh-jauh sekarang, masalah anak sekolah, ya kan? Yang tiap hari begitu diputuskan. Nah, emak-emak begitu kan diputuskan oleh satu orang yang punya segenggam kekuasaan, anakku hampir stres ini 6 bulan lebih nggak keluar kan gitu. Nah, makanya saya bilang, jadi mulai sekarang, emak-emak terutama, nggak apa-apa ngomong politik, asal satu, yang disebut politik itu apa sih, gitu loh. Beda ya Mas, kita bicara politik dengan melakukan hate speech. Hate speech itu beda. Ya. Hate speech ya, itu ujaran kebencian yang ngajak orang-orang, betul. Hujatan, kemudian mengatakan hal-hal hoax, kemudian melakukan pemanasan untuk masyarakat. Nah, itu hate speech. Makanya saya bilang mulai sekarang, tidak usah alergi dengan yang namanya politik. Karena setiap politik itu, kita semua adalah pelaku politik. Yang kedua, mulai sekarang emak-emak harus mulai belajar mengedukasi diri sendiri. Alhamdulillah sekarang kita sudah ada internet. Dalam artian kita bisa baca buku, bisa apapun. Dalam artian kita harus... Dan sebenarnya ini ya, mengutarakan pendapat itu juga dilindungi undang-undang di negara demokrasi. Iya, benar. Bukan berarti juga ketika kita ini kan mengutarakan pendapat, bukan juga tidak. Kayak kemarin yang terjadi sama Jering, ya kan? Nah, itu beberapa orang mengatakan itu mengutarakan pendapat. Nah, tapi kalau buat aku Jering kayaknya bakal lolos deh, Mbak. Soalnya dia ngomong institusi. Dia kan ngomong kata-katanya ID kacung WHO. ID kacung WHO. Siapa ID itu? Kan gitu. WHO itu kan WHO, sopo. Lah iya makanya. Iya. Jadi intinya gini, bedakan ya Mas, ya ibaratnya kita melakukan mengkritisi dengan hate speech ya. Kalau yang dilakukan Jering itu begini Mas, kalau saya untuk kasus Jering, saya jujur aja, saya ada di tengah-tengah. Karena kita tidak tahu ya. Jadi gini, pandemi ini is real. Penyakit virus pandemi is real. Cuman mungkin di balik itu ada yang bermain, yang mengambil keuntungan. Nah, dengan itu yang aku ingin. Aku juga sepakat dengan itu. Jadi yang jahat tuh yang ambil keuntungan dari ini. Jadi kalau buat aku virus ini tipuan, tidak, karena sudah 100 orang dokter yang meninggal.
itu tidak mungkin tipuan. Ya. Dalam artian saya Ya. mengatakan begini, virus ini real, nyata, dan memang korbannya Adikku dokter, nyata. Mbak, dan aku sampai hari ini nggak salaman sama dia. Nah, makanya itu nyata, Iya, Mas. bener. Tapi Iya. saya juga nggak setuju kalau dibilang itu tipuan. Itu nyata. Nah, cuman Hmm. kalau memang ternyata Ya. di belakang virus ini ada yang bermain, memanfaatkan situasi, Gitu. wallahu alam. Buat aku tipuannya kan di situ, Mbak. Buat Nah, aku kan jadi apa bukan sulapannya virusnya. kan di situnya. Ya. Betul, betul, Jadi bukan betul. virusnya, Kita sepakat untuk virusnya. itu kan? Nah, Kita kan jadi- bersepakat Nah, bahwa sepakat ya. kejahatannya ini kan adalah memancing, apa bahasa Indonesia, memancing di air keruh. Ya itu bahasa Indonesia. Iya. Ya, apa? Mengambil keuntungan dari sebuah kondisi yang terjadi, Ya. itu yang buat aku kejahatannya di situ sih. Dan itu ada dan itu real ya. Jadi intinya kalau Terus virus ini apalagi informasinya selain ibu-ibu itu udah melek, berani berpendapat, yang penting tidak ngajarin ngejar kebencian, tidak ngajari ini, terus dia sudah mulai melek karena kecolongan ternyata begitu yang punya segenggam kekuasaan ngambil keputusan anakmu nggak usah keluar rumah, semua ini di rumah aja, dan kebukti ibu-ibu sekarang diajak ngomong baik-baik tuh nggak bisa dan sensi. Semua banyak yang gitu, dan termasuk dirimu, aku yang iya aku tahu, makanya aku biarin aja lah. Dia mau nggak ada, kan kalau ibu-ibu stres tuh kan ciri paling hafal aku kan tingkat kebersihan di rumah kan naik level langsung tingkat ke-10. Benar-benar nyapu, brak nyapu sambil ada suara lontang nyuci piring sambil ya udahlah. Aku mending pilih ngungsi kalau udah gitu. Kita nggak punya kekuasaan di rumah itu. Jadi intinya poin-poin yang saya bawa di hari ini, kalau saya garis besar Betul. satu, bahwa ternyata kita semua adalah pelaku politik. Seperti saya bilang, politik itu adalah who, one get something, why, when, ya kan? Kenapa, kapan, dan bagaimana, and what gitu ibaratnya. Jadi politik itu bukan barang baru dan bukan barang tabu. Yang kedua, kenapa emak-emak harus mulai berbicara? Bukan berbicara, kenapa emak-emak belajar saja mengemukakan pendapat, tapi dengan cara yang lebih baik. Maksudnya cara yang baik dan tertata, karena kita emak-emak. Kenapa? Karena setiap kebijakan yang terjadi itu pasti kenanya. Jangan kayak Bu Tejo. Nah, sekarang lagi rame Bu Tejo. Aku emosi ya, lihat kan dia nggak ngapa-ngapain, aku emosi ya. Waduh kan lek bojoku kan tak racun loh. Lo enggak, aku langsung nih. Loh aku kan ada potongan-potongannya itu. Aku sebenarnya nggak tertarik kali gitu. Ada potongan-potongan ngomong sambil ngangkat-ngangkat gitu, langsung. Waduh, kalau istriku ini bisa-bisa KDRT di rumahku ini, meskipun aku hasilnya paling males nyentuh perempuan. Kalau modelnya kayak gitu ya KDRT beneran, aku lama-lama kepancing banget, keprovokasi banget sama model kayak gitu. Ya udahlah, tapi ya itu buat contoh keren kan, buat contoh buruk tentang ibu-ibu yang gibah, solutif. Jadi orang yang solutif. Nah, itu tadi ya. Jadi satu, nggak usah stres, nggak usah tidak usah mendiskusikan orang, nggak usah ngomongin politik bla bla, bahwa kita semua adalah pelaku politik. Terus kemudian yang kedua, sosial media digunakan dengan bijak. Ibaratnya kita mengungkapkan pendapat, it's okay gitu loh. Itu hak kita karena kita punya hak untuk itu. Tapi dengan catatan kita juga harus tahu batas-batasannya. Mana yang hoax, mana yang hate speech, mana yang jahat, mana yang tidak. Kemudian yang ketiga, yang ketiga gini juga Mas. Nah, kita juga harus belajar satu hal. Dalam artian gini Mas ya, mak-mak itu kan terbiasa high respon. Ya, respon cepat. Gitu loh. Ya. Ditanya apa langsung ngegas. Iya. Apalagi kalau ya itu tadi stresnya tinggi itu. Nah, jadi sebenarnya gini, hal yang paling berbahaya itu adalah ketidaktahuan. Ketika virus pertama masuk, kalau ingat-ingat berapa bulan yang tahu pertama, begitu virus pertama masuk, stres semua kan Mas. Nggak ada orang keluar rumah, nggak ada orang jualan, sampai ekonomi kita anjlok. Nah, jadi makanya saya bilang, ketidaktahuan itu sangat-sangat berbahaya. Nah, jadi sebenarnya meskipun kata apa namanya, kalau istilahnya di SpongeBob itu, Patrick itu, aku cinta ketidaktahuan gitu. Yes. Ya itu bahaya. Bahaya. Ketidaktahuan itu bahaya. Karena akhirnya kita merespon segala sesuatu itu dengan buta. Salah respon.
salah. Respon sesuatu dengan buta. Padahal seperti kita bilang bahwa perubahan itu abadi. Dalam artian perubahan itu pasti akan terjadi, Realita. selalu terjadi. Itu Dan ada realita, teori, ya. Pak teorinya siapa itu? Satu-satunya Ya, yang kita tidak nanti. berubah. Nah, satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Iya kan? Nah, jadi perubahan itu selalu terjadi dan satu-satunya di dunia Asmara ini itu berganti cerita, tapi cintanya tetap. yes. Jadi sebenarnya Aku baper perubahan kalau ada adalah bahasa. abadi, yang tidak berubah hanyalah perubahan itu sendiri. Perubahan Jadi itu artinya- sendiri, betul. Nah, artinya kita juga harus terus Mas, maksudnya menggali informasi, menggali pengetahuan. Karena gini, ya dengan menggali informasi kita juga akan lebih tahu bagaimana menghadapi situasi yang sekarang ini, kemudian bagaimana nanti cara bersikap, bagaimana kita harus melakukan sesuatu dari A sampai Z. Nah, makanya saya bilang satu lagi itu tadi ya. Nah, jadi mama itu harus yang pertama harus bisa mencari informasi. Saya pikir ya mas sekarang dengan adanya dimudahkannya sosial media, internet dan lain-lain, makanya saya selalu bilang Lebih mudah. Mm-mm. ke teman saya atau ke anak saya yang perempuan, saya bilang biasakan setiap hari baca satu artikel, terserah apa. Betul. Jadi artikel ini Apa mas, tuh? jadi seperti kita ngaji kan, Random. acak. Langsung Nah, di random. Di random. saya Bener. pernah kemarin Dan itu kita perlu. ngobrol sama teman saya juga gitu. Biasakan aja baca. Karena ketika kamu expert, kamu akan berkembang. Itu kemarin saya ngobrol, kebetulan saya jadi ininya teman saya yang uncovering happiness itu di Sofia itu, saya juga mengatakan gimana cara mengembangkan diri. Satu, simple. Kamu ahli, kamu akan berkembang. Gimana? Jadi kalau kita ahli, kita akan otomatis berkembang. Nah, bagaimana kita jadi ahli? Ya kita harus belajar supaya kita bisa ahli, harus berkembang, harus belajar. Kalau udah ahli, itu kita nggak usah ngapa-ngapain pasti berkembang. Iya kan mas? Sekarang pedagang. Betul. Udah ahli. Betul. Kan otomatis itu berkembangnya. Ya, iya, kan, otomatis. dia ahli dalam, oh ini saya nanti ke sini berekspansi ini itu nggak usah jauh-jauh. Kayak saya ngomongin Mas Taufik, kemudian siapa lagi Mas Dadi. Ibaratnya kan itu orang-orang expert ya, expert dalam memutar ini dia ide. Iya iya, spesial di bidangnya, benar. Nah ide, jadi yang dijual adalah ide. Nah untuk menangkapkan ide itu apa? Belajar, artinya belajar dari banyak hal. Makanya saya bilang, jadi namanya mengembangkan untuk mengembangkan sebuah usaha itu bukan kakean kon ahli yose wes, kon ahli, kon mesti berkembang di jalan itu seperti sendiri ya mas ya. Betul. Ya ahli itu kan kuncinya satu, research and development, gitu aja. Dia terus mempelajari terus, iya. Kalau nggak dipelajari, nggak akan ahli. Taunya kan, kok bisa ya botol siji tadiku. Loh ya salahnya ya ribuan kali, taunya kan atraksi itu. Iya. Nggak tahu ya mas, kalau mas Taufik bikin satu itu sebelumnya sudah ngetekno botol sak tong. Iya, betul. Ya, sebelumnya kan itu, makanya saya bilang. Jadi saya bilang gitu. Jadi itu bukan mukjizat langsung, wah bisa gitu, enggak. Nah, ada sebuah proses yang dilalui di situ. Betul. Gitu. Nah, makanya saya bilang, emak-emak sekarang pun nggak bisa mas tiba-tiba pinter, tiba-tiba ini di show sembarang kalian. Enggak. Syaratnya satu. Harus berproses untuk itu ya. Nah, harus berproses untuk itu dan tidak usah takut. Nah, jadi kita juga nggak usah sensitif, nggak usah baperan juga ketika ada orang ngomongin politik. Wah, ngene, lah apa sih ngomongin ya, karena kita nggak cocok, terus kita bereaksi lebih gitu kan. Terus otomatis kan iya, benar. Omongannya politik. Kutecolan. Iya. Nah, padahal sebenarnya kalau ada teman-teman kita, mak-mak yang misalnya menulis artikel tentang politik, baca aja. Lihat, diselami cara berpikirnya. Oh, dia bisa berpikir seperti ini ya. Dirimu itu keren. Ada 2 orang di Malang ini yang ketika ngomong itu bisa runtut. Ya, emak-emak kan selalu runtut ngomongnya. Bapak-bapak kan nggak bisa runtut. Bapak itu kan loncat-loncat. Emak itu kan ahli sejarah emang. Runtut kalau cerita sampai pada satu titik. Walah, iya, paham. Oke, keren. Memang kan kerennya emak itu kan rasan-rasan kan runtut. Opo kok ngene? Karena itu ngene terus dia. Domino efeknya itu yang keren dari mak-mak itu, dan bapak-bapak nggak bisa. Domino efeknya itu spesialisnya mak-mak, dan itu bapak-bapak nggak nyampe ke situ lah. Bapak-bapak itu ketinggalan kalau untuk urusan itu. Nah, waktu kita kurang 2 menit, kurang 1,5 menit mau habis.
Intinya tadi kalau saya ambil garis besar tadi ya Mas ya, tapi nanti bisa dijambengkan sendiri lah. Satu ya, berhubungan temanya tentang mak-mak bicara politik. Satu, mak-mak tidak usah takut bicara politik. Politik itu bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang mengerikan, bukan juga sesuatu yang harus kita jauhi. Yang pertama, belajar tentang politik. Politik itu apa? Kemudian bagaimana politik? Kenapa kita